Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratul Mukarramin, segenap para alim, para ulama yang kami muliakan, Al-Ustadz Abdul Wahab yang kami muliakan, Al-Ustadz Ishaq Khalil yang kami muliakan, pimpinan Majelis Nurul Hidayah, segenap para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, yang semuanya kami hormati. Mudah-mudahan dengan asbab kita selalu senang kepada majelis-majelis Allah, dengan asbab kita senang kepada pengajian, dengan asbab kita suka selawatan, mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimurahkan rezekinya. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya anak mudah-mudahan diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya istri mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Yang belum punya suami mudah-mudahan cepat dapat suami. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti ingin bahagia, setiap manusia pasti ingin senang. Namun kebahagiaan dan kesenangan itu tidak tentu semua orang dapatkan. Ada orang yang diberi anugerah oleh Allah dengan kesenangan, baik kesenangan ketika di dunia ataupun di akhirat. Ada orang itu diberi kesenangan oleh Allah di akhirat saja, di dunianya dia banyak kesusahannya. Ada juga makhluk Allah ini yang diberi kesenangan oleh Allah di dunia, tapi ketika di akhirat dia tidak senang, artinya tidak selamat. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara tentang kesenangan, tidak ada manusia yang tidak ingin senang. Namun agama kita Islam mengajarkan kepada kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan kepada kita dengan sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnul Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, ada 4 perkara, ada 4 jenis, man yu'tiyahunna, barang siapa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 perkara ini, faqad u'tiya khairat dunya wal akhirati, maka sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah diberi kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa kebahagiaan yang bisa didapat di dunia dan di akhirat? Kata Rasulullah, yang pertama, kalau orang itu lisanun dzakirun, orang ketika hidup di dunia lisannya lebih banyak berzikir kepada Allah daripada berkata yang lain, daripada mengucapkan yang lain. Hari-harinya baik pagi, siang, sore, malam, dia selalu suka dan senang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sendirian. Makanya kita diberi lisan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengeluarkan suara. Mari kita manfaatkan lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi lisan kita untuk berbicara kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi lisan kita digunakan untuk menyakiti orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qalbun syakirun, yaitu hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu mudah kita ucapkan, tapi sulit untuk bisa kita laksanakan. Orang kadang-kadang bersyukur ketika hanya dia mendapatkan nikmat yang bersifat materi. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam sehari semalam 24 jam selalu memberi nikmat kepada kita semua. Tidak ada manusia yang hidup, jangankan manusia, binatang saja
itu sehari semalam 24 jam itu selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberi nikmat tubuh kita dengan segala aksesoris yang ada di tubuh ini, yaitu yang berupa mata, berupa kuping, mulut, tangan, kaki dan sebagainya. Itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa bernapas dengan baik sehingga kita tidak sesak napas. Bukankah ketika kita sesak napas kita susah? Kadang-kadang justru harta yang dimiliki yang susah payah kita cari, mengurus napas saja habis begitu saja. Ini adalah kenikmatan yang harus disyukuri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama tadi dijelaskan itu adalah lisanun dzakirun, lisan, lidah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa badanun, dan badan, minal bala'i sabirun, yang selalu sabar terhadap ujian, terhadap bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah hidup ini memang tempatnya senang dan susah? Ada kalanya kita senang, ada kalanya kita susah. Ketika kita diberi kesusahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan selamanya. Pasti di lain kesempatan dan di lain waktu kita diberi kesenangan oleh Allah. Begitupun saat kita diberi kesenangan, ada saatnya, ada waktunya nanti diberi kesusahan oleh Allah. Karena hidup itu memang tempatnya senang dan susah. Oleh karenanya kata Rasulullah, kalau orang bisa sabar dengan bala, dengan musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu termasuk syarat yang ketiga orang ingin mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Tidak ada siapapun di antara kita ini yang hadir pada malam hari ini yang selalu senang terus. Tidak ada pula di antara kita yang hadir ini yang selalu susah terus. Karena justru kesenangan itu bisa kita dapat dengan adanya susah dan senang. Kalau orang senang terus, itu juga tidak baik. Kenapa? Contohnya orang gila. Coba lihat orang gila, ketawa terus dia. Itu berarti orang tak waras. Ada orang juga nangis terus. Itu namanya orang tak beres. Justru karena ada senang dan susah, itulah manusia dapat merasakan kenikmatan hidup ini. Ketika kita senang, itu artinya Allah memperingatkan kepada umatnya agar ingat kamu, sekarang kamu lagi senang, bisa saja besok lusa kamu akan susah. Yang hari ini diberi kesusahan oleh Allah, besok lusa kamu pasti diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perputaran ini tidak akan pernah berhenti selama kita hidup di dunia. Makanya kita harus selalu sabar terhadap musibah, terhadap bala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sabar, maka kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa zaujatun, dan perempuan, la tabghihi khaufan li nafsiha wa malihi. Ketika seseorang di dalam rumah tangga, ketika seorang laki-laki mendapatkan jodoh seorang perempuan, perempuan itu didapat bukan karena faktor paksaan, perempuan itu didapat bukan karena faktor dia takut sehingga dia mau kepada laki-laki itu, tetapi semua atas dasar sayang sama sayang, atas dasar cinta sama cinta, bukan karena paksaan. Karena ada orang kadang menjadi istri seseorang itu dia mau karena dipaksa. Bisa saja karena dipaksa oleh orang tuanya, bisa saja karena dipaksa oleh calon suaminya, diancam dan sebagainya. Ketika dia dijodohkan oleh Allah atas dasar sayang sama sayang. Dan yang kedua, di syarat yang keempat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang perempuan mau kepada seorang laki-laki bukan didasarkan kepada hartanya, bukan karena yang laki-laki itu orang kaya raya kemudian dia mau, bukan karena itu, tetapi memang benar karena dasar kasih dan sayang. Insya Allah kalau empat ini bisa
terjadi, bisa didapat oleh seseorang, maka dia itu akan bahagia dunia akhirat. Karena apapun ketika dipaksa itu tidak akan enak. Ada yang dipaksa enak? Ada awalnya mah sakit, lepasnya enak. Biarpun dipaksa bisa enak. Mi akhir lebu ibunya apa kok? Rumah tangga itu perlu kita saling pengertian antara suami dan istri. Kalau sayang sama sayang, maka insya Allah pengertiannya itu akan ada. Apalagi perempuan. Perempuan ini dijelaskan di dalam kitab, dijelaskan di dalam hadis, dijelaskan di dalam Al-Quran. Perempuan itu adalah makhluk yang istimewa. Jangankan dia pintar, bodoh sekalipun dia tidak akan pernah mau kalah. Itulah perempuan. Pernah ada ceritanya begini. Ada seorang ibu berdebat dengan seorang profesor. Profesor ini kalah dengan ibu ini, apalagi orang biasa. Profesor kalah. Apa kata profesor ketika berjumpa dengan ibu? Bu, ibu tahu enggak? Sekarang di Cina itu, karena kemodernan teknologinya, dia bisa menciptakan sebuah sepeda motor yang bisa jarak tempuhnya dalam 1 jam itu 1000 kilometer. Apa kata ibu? Bual kau nih. Mun 1000 kilometer bukan hanya helmnya yang tanggal, yang tercampak, tapi mulut kau pun bakal koyak katanya. Apa jawab profesor itu? Karena merasa kalah. Ya, bawah-bawah dikit lah bu, dari 1000 kilometer. Tapi kalau di Jepang benar loh bu. Dulu Apollo 11 itu bisa mendarat Neil Armstrong di bulan. Sekarang karena kemodernannya, karena teknologinya yang begitu canggih, sekarang orang Jepang dengan pesawatnya yang canggih itu, dia bisa sampai ke matahari. Pembula, tak mungkin. Kita bah jauh dari matahari seperti ini, panasnya minta ampun. Apalagi sampai ke sana, sampai ke matahari. Bukan cuma alis, biar kepala kau pun angus. Kata ibu tuh, tak mau kalah ibu tuh. Apa jawab profesor itu? Karena merasa kalah. Ya, bawah-bawah dikit lah bu. Kau hanya punya teknologi secanggih itu ya. Kau sudah bangga. Kau tahu tak aku ni dilahirkan kena ibuku dari mana? Emang ibu dilahirkan dari mana? Aku ni dilahirkan dari pusar ibuku. Tak mungkin, kata profesor. Mana ada orang dilahirkan dari pusar? Ya biarpun bukan dari pusar, bawah-bawah dikit. Artinya apa? Seorang perempuan tidak akan pernah mau kalah karena memang kodratnya seorang perempuan. Tetapi apapun pasanganmu, suamimu, istrimu, ketika dijodohkan Allah, maka itulah tanggung jawabmu, itulah amanahmu. Yang suami harus menutupi kelemahan istri, yang istri menutupi kelemahan suami. Ini hadis kata Rasulullah SAW. Kalau memang bisa diamalkan oleh kita semua, maka dirimu, rumah tanggamu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sa'idun fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.